Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan pada tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan, serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut masuk dan oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu, sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, sebab tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel. Pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdoa untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam perkemahan. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, hei, kamu dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita ke tempat
kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat peristirahatanmu, Engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud, hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjambah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menampilkan dua peristiwa yang sangat indah. Yang pertama, dalam bacaan pertama, Salomo yang membawa tabut perjanjian untuk masuk ke bait Allah. Dan dalam Injil kita mendengar Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Keduanya sama-sama berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yang pertama, Salomo membangun rumah megah bagi Tuhan. Tentu dia membangun bait Allah lengkap dengan upacara yang agung dan penuh dengan hikmat. Ini mau menegaskan bahwa Tuhan itu memang layak untuk dimuliakan, layak untuk disembah. Sedangkan dalam Injil kita melihat wajah lain dari Allah. Yesus tidak tinggal di satu tempat saja, tetapi begitu dia turun dari perahu, banyak orang itu langsung berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan mereka percaya hanya dengan menyentuh jubahnya saja mereka langsung sembuh. Dan betul itu terjadi. Maka disinilah kita bisa melihat kabar-kabar baik untuk kita semua, bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang tidak hanya hadir di dalam gedung gereja atau dalam pelayanan liturgi saja, tetapi Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang juga hadir di tengah kesibukan kita, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah itu di jalan, entah di mana saja. Baik dalam suka maupun duka kehidupan kita,
Tuhan hadir di sana. Maka pertanyaannya bukan lagi di mana Tuhan berada, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka kita lihat dalam Injil tadi, orang-orang Genesaret itu datang dengan apa adanya. Mereka mengulurkan tangan, itulah iman mereka. Maka hari ini kita juga diundang datang dengan hati yang terbuka. Untuk datang kepada Tuhan tidak perlu doa yang panjang-panjang, tidak perlu kata-kata yang rumit, tapi cukup dengan suatu kesadaran yang sederhana bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan tinggal dalam hatiku. Tuhan ada bersama dengan saya saat ini, sekarang ini. Semoga kita semua semakin peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang dekat, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang menghibur kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.